Bab 239. Via udah disimpan di stroller. Tadinya mau diajak ke ruang makan, ujar Ayu. Gak apa-apa di sini saja, balas Raya. Ia buru-buru meraih keponakannya itu dan menggendongnya. Adudu ponakan Ate yang cantik. Kasian sekali gak digendong ya. Padahal aku kan sukanya digendong, celoteh Raya gemas. Ya sudah, Mbak tinggal ya. Tutur Ayu lalu keluar dari kamar Raya. Ia langsung menuju ruang makan karena yang lain pun sudah berkumpul. Raya mana, yuk? Tanya Pak Damar. Tungguin Via di kamarnya. Kayaknya sih udah makan ketoprak tadi. Bener, Ray? Ayu berganti menatap Rayhan. Iya, Mbak, tadi sebelum pulang di taman kota, jawab Rayhan. Gimana? Dapat kosannya? Tanya Pak Damar. Belum, Kek. Rayhan menjawab mewakili. Semoga besok bisa ketemu, soalnya lusa saya mau pulang, kata Mang Yusuf. 89. Sepertinya besok gak ada yang bisa nganter. Ricky katanya ada perlu, mau nemenin pengacara keluarga. Paling bisa mungkin lusa cari lagi, timpal Pak Damar. Oh, iya. Mas Ricky mau menghadiri putusan sidang perceraian Riri ya, Kek? Balas Ayu. Iya. Pak Faruk minta ditemenin katanya, timpal Pak Damar. Aduh, gimana ini? Mang Yusuf nampak kebingungan. La juga terlihat sungkan dan tak enak pada Rayhan dan keluarganya. Kalau Mamang mau pulang karena khawatir sama istri mah gak apa-apa pulang saja. Insya Allah Nisa aman di sini sampai nemuin kosan yang benar-benar cocok. Lagi pula, sebelum memutuskan merantau, saya yakin, Nisa sudah siap dengan segala resikonya. Salah satunya belajar hidup mandiri kerja jauh dari keluarga, timpal Pak Damar. Iya. Dan sebelum memberi izin, mestinya saya juga sudah siap dengan resikonya, balas Mang Yusuf. Ya sudah, sekarang kita makan dulu. Untuk urusan lain, insya Allah ada jalan terbaik. Tukas Pak Damar memulai mengisi piringnya agar yang lain pun mengikuti. Ray, tumben diam mulu. Tanya Pak Damar melirik cucunya itu setelah isi piringnya habis. Padahal tadi selama makan malam, yang lain sibuk berbincang ringan. Lagi fokus makan, Kek. Jawab Rayhan. Oh. Pak Damar membulatkan mulutnya. Kirain lagi ingat seseorang yang gak ada di sini, goda Pak Damar. Mata Rayhan melebar diam-diam. La juga langsung terlihat salah tingkah. Kakek ini ada-ada saja. Bercanda. Lagian kamu serius banget mukanya. Timpal Pak Damar sambil terkekepelan. Rayhan pun hanya tersenyum canggung menanggapi. Sementara Nisa diam-diam melirik Rayhan dengan ujung matanya. Berkali-kali, dan aksinya itu terlihat jelas oleh Pak Damar. Makan malamnya sudah selesai ya, Kek? Ray mau keluar dulu, cari angin, kata Rayhan. Ia bergegas bangun dari duduknya lalu berjalan meninggalkan ruangan makan. Ujung mata Nisa pun terus mengikuti langkah Rayhan hingga sosok laki-laki itu menghilang. Mau langsung ke kamar, Nis? Apa mau nonton TV dulu? Tanya Umi Aminah. Nisa mau ngadem dulu kayaknya sebentar di luar. Mumpung cuaca cerah, jawab Nisa. Ya sudah. Tapi jangan kelamaan ya. Nanti masuk angin. Balas Umi Aminah. Nisa mengangguk cepat. Keluar dulu ya, Pak, katanya seraya meninggalkan kursinya. Begitu keluar dari rumah,
Nisa bisa melihat Raihan yang sedang duduk termenung sendirian. Kepalanya sedikit menengadah menatap hamparan langit yang indah. Cerah sekali malam ini dengan bulan penuh dan dikelilingi bintang-bintang bertaburan. Cantik ya, langitnya. 90. Raihan menoleh, tersenyum kecil pada Nisa yang sudah ada di belakangnya. Hei, di sini juga ternyata. Iya. Di dalam pengap, jawab Nisa. Boleh ikut duduk. Lanjutnya. Tentu saja. Raihan menyahut pendek. Lalu Nisa pun duduk di kursi sebelah Raihan. Makasih banyak untuk hari ini. Maaf direpotkan, kata Nisa. Tadi sudah bilang kan, balas Raihan. Iya, tapi berasa kurang kalau cuma bilang sekali. Nisa tersenyum kecil. Kebiasaan AAT ternyata gak berubah ya dari dulu. Suka sekali duduk di teras malam-malam. Nisa melanjutkan ucapannya. Raihan tersenyum lalu mengangguk. Kebiasaannya yang suka duduk sendirian sambil menatap langit malam memang sudah dari dulu sekali dilakukannya. Dan Nisa sebagai tetangga sekaligus teman kecilnya tahu persis hal itu. Menurutku, suasana malam itu sangat menenangkan. Hawanya tuh beda aja gitu sama siang, ungkap Raihan. Iya, Nisa menyahut pendek. Masih suka main di sungai. Manjat pohon. Ngejar layangan. Main lumpur di sawah. Tanya Raihan pada Nisa. Nisa tertawa renyah sebelum menjawab. Enggak, sudah besar sekarang mah. Itu mah dulu waktu kecil. Siapa tahu masih ke bawah sampai besar gini, timpal Raihan. Dulu kan ngikutin Raihan. Sekarang mah enggak, balas Nisa tersenyum kikuk. Ya, semua yang di absen tadi adalah kebiasaan Raihan di waktu kecil. Main di sungai, manjat pohon, mengejar layangan adalah kegiatannya sebagai anak kampung. Dan Nisa yang dulunya begitu dekat dengan Raihan, tak jarang selalu ikut dan menempel bak seorang adik pada kakaknya. Kadang, kangen masa-masa kecil itu ya, di mana hidup seperti tak ada beban. Bisa tertawa lepas dan tak banyak pikiran. Nisa kembali membuka suara. Matanya menerawang jauh ke depan. Yang namanya hidup harus terus berjalan. Susah ataupun senang harus tetap dilakoni, timpal Raihan. Iya sih. Cuma kangen aja, timpal Nisa. Emang agak kangen. Lanjutnya memberanikan diri. Di saat bersamaan, Raya muncul dan mendengar penuturan itu. Hatinya patah bukan main. Sakit, perih, semuanya datang bersamaan. Hingga air mata hampir berjatuhan andai ia tak mati-matian menahannya. Maaf. Aku ganggu, iya. Katanya dengan suara nyaris bergetar. Silakan lanjutkan, sambung Raya sambil berbalik lalu berjalan cepat hendak kembali memasuki rumah. Mbak Raya. Dengan cepat, Raihan menyusul langkah kaki Raya. Saya sama Nisa hanya sedang ngobrol-ngobrol. Ayo gabung. Ajak Raihan. 91. Raya menggeleng pelan. Enggak, Kak, terima kasih. Takutnya jadi obat nyamuk. Kalian kan sedang mengenang masa-masa dulu, jawabnya sambil melanjutkan langkah lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Loh, Rai, kok gak jadi ke depan? Katanya mau lihat bulan purnama, tanya Pak Damar begitu melihat Raya masuk kembali. Gak jadi, Kek, sepertinya Raya ngantuk, mau tidur saja. Selamat malam,
jawab Raya sambil tersenyum kaku. Ia juga sempat menyeka ujung matanya diam-diam begitu melangkah. Pak Damar menghela napas panjang. Sepertinya ada cinta segitiga yang entah akan seperti apa akhirnya, gumam Pak Damar setelah tadi sempat mengintip apa yang terjadi di halaman rumah dari balik tirai jendela. 92. Pak Damar memang bukan tipe orang tua yang terlalu mengekang anak keturunannya. Dia memberikan hak penuh pada anak keturunannya untuk memilih jalan hidup yang ingin ditempuhnya. Begitupun soal pasangan. Meski sejujurnya berhak, tapi ia tak pernah ikut campur urusan asmara anak cucunya. Pak Damar juga bukan tipe orang tua yang benar-benar menentang pacaran. Baginya, selama dalam batas normal dan wajar, dia tak akan melarang. Karena jatuh cinta adalah naluri alami yang pasti akan dirasakan setiap insan. Tak akan ada yang mampu menolaknya. Namun, tentu saja Pak Damar pun tak lepas tanggung jawab begitu saja. Dia tetap ikut mengawasi tindak tanduk dari jalinan asmara anak cucunya. Salah satu contohnya saat Davin menjalin hubungan dengan Alicia dulu. Jangan lupa sering-sering ingatkan putramu untuk tidak berduaan di tempat sepi dengan kekasihnya. Sekalipun sudah bertunangan nanti. Pacaran boleh, tapi dalam batas normal. Berduaan boleh, tapi di tempat ramai, tutur Pak Damar pada Dina yang merupakan ibu kandung Davin. Wanita yang melahirkannya itu tentu lebih berhak mengingatkan Davin atas apapun daripada Pak Damar. Oh, iya, satu lagi. Kalau Davin minta izin pergi keluar kota, mau rame-rame kek, mau rombongan kek, jangan pernah diizinkan. Kecuali kalau sudah menikah. Bebas pergi kemanapun. Jangankan cuma keluar kota, keluar negeri pun papi gak akan melarang. Lanjut Pak Damar tegas. Baik, Pi. Papi tenang saja, urusan Davin serahkan saja sama Dina. Meski kadang keras kepala, tapi Dina yakin, Davin akan menuruti perintah mamanya ini. Lebih baik papi fokus pada kesehatan papi, jangan banyak pikiran. Nanti tensi papi naik, timpal Dina lembut. Sebagai seorang putri, Dina paham, ayahnya itu begitu mengkhawatirkan cucunya. Karena sejujurnya, trauma yang dialami oleh Pak Damar atas apa yang menimpa Devan, sudah dirasakan sejak dulu. Pak Damar menjadi lebih proteksi pada Davin saat cucunya itu mulai beranjak dewasa apalagi saat mulai berpacaran. Dia tak ingin kecolongan dan mengorbankan nama baik keluarganya lagi. Vin, kamu sudah yakin dengan pilihanmu saat ini? Tanya Pak Damar kala itu. Yakin, Kek, jawab Davin tanpa keraguan. Tapi kakek lihat, ibumu seperti kurang setuju, balas Pak Damar yang nampak belum yakin. Mama cuma masih banyak kekhawatiran aja, Kek. Tapi Davin yakin, lama-lama pasti setuju, balas Davin lagi. Coba kamu bicara lagi dengan mamamu dari hati ke hati. Kalau mamamu sudah setuju, lebih baik kita langsung adakan tunangan. Jangan ditunda-tunda kalau untuk hal-hal baik, saran Pak Damar pada cucunya itu. Baik, Kek. Davin akan yakinkan mama lagi kalau pilihan Davin pasti gak salah. Makasih ya, Kek, sudah dukung dan percaya sama Davin, balas Davin penuh senyuman. Ia sungguh bahagia karena hubungan asmaranya dengan Alicia tak banyak menemui hambatan. Pak Damar sebagai orang terpandang pun sama sekali tak keberatan saat mengetahui jika Alicia berasal dari keluarga biasa dan bukan orang kaya raya yang setara dengan keluarga mereka. Nyatanya Alicia bukanlah jodoh yang dikirim Tuhan untuk Davin. Dan saat Davin menikahi Ayu yang berasal 93 dari keluarga bawah pun,
Pak Damar sama sekali tak mempermasalahkan. Itu adalah salah satu bentuk bukti jika lelaki sepuh tersebut lebih mementingkan perasaan anak cucunya ketimbang hubungan kerjasama yang hanya mementingkan perusahaan. Begitupun dengan Raihan kini. Pak Damar tak ingin terlalu ikut campur. Hanya diam-diam mengamati dan tetap mengawasi. Jika diminta pendapat atau masukan, barulah ia akan buka suara. Saat melihat konflik kecil yang terjadi di halaman rumahnya tadi, bahkan Pak Damar memilih pura-pura tak tahu apa-apa. Karena menurutnya, konflik semacam itu wajar terjadi di kalangan anak muda. Pak Damar hanya ikut menyimak akan seperti apa kelanjutannya. Saat Raihan dan Nisa masuk kembali ke rumah tak lama setelah Raya masuk pun, Pak Damar bersikap biasa. Sudah, Ray. Tumben gak lama. Padahal langit lagi cerah banget loh. Bulan lagi penuh-penuhnya, tanya Pak Damar pada sang cucu. Sudah, Kek. Ray mau buru-buru tidur, besok ada kuliah pagi, jawab Raihan. Kakek juga buruan tidur, sudah malam. Ayo, Ray temenin, lanjutnya sembari merangkul pundak Pak Damar dan mengajaknya menuju kamar. Sementara Nisa yang masuk rumah paling akhir, hanya menghela napas panjang saat melihat punggung Raihan yang mulai menghilang di balik pintu kamar yang ditutup. Apa Raihan gak kangen sedikit pun sama aku? Padahal dulu kita dekat banget dan seperti gak ada jarak, gumam Nisa sendu. Bayang-bayang kebersamaan waktu mereka kecil, terus saja menari-nari di pelupuk mata. Kehangatan, keseruan, kasih sayang dan perhatian Raihan layaknya seperti seorang kakak, kini kembali dirindukannya. Berbeda halnya dengan Raya. Dia yang baru pertama kali merasakan perasaan demikian, masuk ke dalam kamar dengan air mata bercucuran. Dadanya sesak bukan main. Padahal dia sudah berjanji pada dirinya sendiri jika ia tak ingin berharap terlalu tinggi. Namun, saat melihat kebersamaan Raihan dengan wanita lain dengan bahasan yang menurutnya begitu menunjukkan kedekatan, tetap saja hatinya sakit. Perih bak ditikam paku karatan. Raya duduk di kursi meja rias. Menatap pipinya yang basah dengan mata yang sembab di cermin. Sungguh terlihat menyedihkan. Ya ampun Raya. Bodoh. Raya mengetuk-ngetuk kepalanya pelan. Ia juga mengusap pipinya. Kenapa aku tadi harus bersikap seperti itu? Kalau gini caranya, aku malah menunjukkan kalau aku ini menyukai Kak Ray dan cemburu melihat kebersamaan dia dengan Nisa. Iya kalau Kak Ray memiliki perasaan yang sama, kalau tidak. Itu hanya akan membuatku canggung setiap kali berkunjung ke sini untuk menemui keponakanku, lanjut Raya bergumam sendirian. Seharusnya tadi aku bisa menahan diri. Tak langsung bereaksi seperti tadi. Ternyata benar, wanita bisa menyembunyikan rasa cintanya meski berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi wanita tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya meski untuk sesaat. Di saat cemburu, ternyata kita tak bisa berpikir apa-apa. Hanya berfokus pada rasa sakit yang menyebabkan seperti hilang akal. Lagi-lagi Raya bermonolog dengan hatinya sendiri. Baiklah. Aku tidak boleh seperti ini lagi. Seperti apapun keadaannya, aku harus bisa tetap tenang agar bisa mengendalikan diri dan berpikir jernih. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Terlalu mengandalkan emosi. 94. Memang tidak akan berakhir baik. Raya mencoba memantapkan hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan agar bisa meredam rasa sakit yang tersisa. Terus-menerus dia lakukan hingga hatinya merasa jauh lebih baik dan tenang.
Lelah jiwa raga karena energi dan pikirannya begitu terkuras seharian ini, Raya langsung menjatuhkan badannya di tempat tidur. Menatap langit-langit kamar di mana cahaya lampu sengaja ia nyalakan agar ruangan tetap terang. Awalnya, Raya hanya terdiam dengan tatapan kosong. Namun lama-kelamaan, matanya mulai berat dan akhirnya ia tertidur. Nyenyak sekali. Bahkan sampai azan subuh berkumandang, ia sama sekali tak terjaga. Mata Raya baru terbuka saat mendengar suara dari ponselnya. Dia menatap jam dinding dan sedikit terperanjat karena jarumnya sudah menunjuk ke angka 5:30. Waktu yang menurutnya cukup siang meski sedang libur salat sekalipun. Astagfirullah, kesiangan. Pekiknya. Ia langsung meraih ponsel dan mengangkat panggilan. Iya, Mbak, sapanya dengan suara berat. Ya ampun, Rai, baru bangun. Ini sudah pagi loh. Tumben. Suara cempreng Riri langsung menyambut paginya. Iya, kesiangan, lupa gak pasang alarm. Untung lagi gak salat, jawab Raya. Kenapa? Pagi-pagi sekali sudah telepon, lanjutnya sembari menutup mulutnya yang terbuka lebar karena menguap. Ibu yang suruh. Cuma mau tanyain kamu mau pulang hari ini apa nginap lagi, balas Riri. Pulang nanti selesai kuliah. Raya kan gak bawa baju ganti lagi, jawab Raya. Baiklah. Jangan lupa sampaikan salam pada Ayu dan seluruh keluarga Davin kata ibu dan bapak, balas Riri. Oke. Raya menyahut singkat. Kesadarannya belum benar-benar kembali seutuhnya. Kepalanya masih sedikit pening karena terbangun sekaligus. Oh, iya, Rai. Doakan sidang putusan hari ini lancar ya. Pinta Riri. Pasti itu, Mbak. Semangat jadi jamu. Jangan khawatir, Mbak Riri cantik. Gak akan sulit dapat pengganti Kak Romi, tutur Raya menyemangati. Kok jamu? Jamu apaan sih? Tanya Riri keheranan. Jamu alias janda muda, desis Raya diikuti tawarnya. Cek, dasar. Ada-ada saja, balas Riri ikut terkekeh meski sejujurnya ada rasa getir yang masih tersisa di hatinya. Ya sudah, Mbak tutup dulu teleponnya. Mbak juga harus siap-siap. Soalnya jadwalnya pagi, lanjut Riri. Oke. Bye. Raya pun bergegas mematikan panggilan. Setelah meletakkan kembali ponselnya, ia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Membasuh muka lalu menenggosok gigi. Tak langsung mandi. Nanti saja sebelum berangkat ke kampus, pikirnya. Karena masih ada waktu 3 jaman lagi. 95. Keluar kamar, Raya sempat menajamkan pendengarannya. Ingin memastikan sudah ada suara ocehan Syafia atau belum. Nihil, tak terdengar apapun. Itu artinya bayi perempuan itu masih tertidur. Raya pun melangkah menuju dapur. Di mana suara-suara alat masak sudah mulai terdengar. Hatinya sempat kembali mencelos saat melihat Nisa sudah ada di sana lebih dulu. Sedang bersama Umi Aminah dan Mbok Sumi yang tengah memasak sarapan. Raya menarik napas panjang. Ia tak ingin bersikap seperti semalam tapi ingin terlihat tenang. Hingga ia tak memutar langkah tapi memilih untuk tetap bergabung dengan mereka semua. Pagi, sapa Raya dengan begitu ceria. Pagi, Mbak Raya, balas Umi Aminah ketika menoleh sambil tersenyum. Pagi. Baru bangun ya. Timpal Nisa yang sedang memotong sayuran. Iya nih. Kesiangan.
Soalnya lagi gak salat. Ditambah saking nyenyaknya tidur, jawab Raya begitu tenang. Oh, iya, Umi. Ada yang bisa Raya bantu? Apa ya? Kayaknya gak ada, Mbak. Soalnya masaknya juga yang gampang-gampang. Itu Mbok Sumi lagi goreng ayam, Umi mau dadar telur, Nisa lagi potong kangkung, timpal Umi Aminah. Oh, gitu ya. Kalau gitu Raya ke depan aja ya. Mau cari udara segar. Sekalian siram bunga, balas Raya. Iya, Mbak. Sepertinya Raihan juga lagi olahraga ringan di halaman. Tolong sekalian bawakan air putih, ya. Karena biasanya, setelah olahraga, dia kehausan, timpal Umi Aminah. Siap, Umi. Raya menyahut sumringah. Lam meraih botol minum lalu mengisinya dengan air dari dispenser. Ujung matanya sesekali melirik Nisa yang seperti gelisah. Bahkan wanita yang usianya berada 1 tahun di bawah Raya itu nampak memotong kangkung dengan cepat. Au! Nisa tiba-tiba memekik. Membuat Raya yang sedang menutup botol kembali menoleh ke arah Nisa. Ya Allah, Nis. Kenapa bisa sampai kenapa? Bertempat rah lagi, tutur Umi Aminah sambil memegang jari Nisa yang terluka. Gak apa-apa, Umi. Cuma sedikit kok. Kepeleset doang, balas Nisa. Ia meniup-niup jarinya sendiri diiringi eran 9an kecil. Sakit ya? Kalau sakit gak apa-apa gak usah diteruskan. Nanti biar dilanjut sama Umi, tutur Umi Aminah. Maaf ya, Umi. Nisa menatap Umi Aminah dengan wajah tak enak. Gak apa-apa. Lagi pula kamu itu tamu. Harusnya gak perlu repot-repot turun ke dapur, balas Umi Aminah. Gak enak kalau cuma berpangku tangan, Umi. Mana numpang, gak mau bantu-bantu lagi, timpal Nisa. Raya memutar bola mata jengah diam-diam. Umi, ke depan dulu ya, katanya agar tak lagi mendengar lebih banyak perkataan Nisa. Tanpa menunggu tanggapan, Raya buru-buru melangkah meninggalkan ruang dapur. Dia melangkah cepat menuju halaman di mana matahari mulai muncul malu-malu. 96. Benar saja, Raihan ada di sana seperti perkataan Umi Aminah. Mengenakan kaos sport berwarna putih ketat dengan celana training hitam dan mengalungkan handuk kecil. Bukan hanya ada Raihan sebenarnya. Tapi Davin pun ada di sekitar sana. Tentu karena keduanya memiliki kesamaan kebiasaan yaitu menyempatkan olahraga pagi-pagi meski hanya sekadar jogging. Rai, mau olahraga juga? Sapa Davin sembari menyeka keringat dengan handuk kecil. Enggak, Kak. Raya menggeleng cepat. Kirain. Soalnya bawa minum segala, balas Davin. Oh, ini. Ini, air buat Kak Raihan, jawab Raya sambil tersenyum canggung. Oh, buat Raihan. Perhatian sekali, kelakar Davin. Bukan dariku, dari Umi Aminah, bela Raya buru-buru dengan mata semakin canggung. Oh, Davin membulatkan bibir. Ya udah gih kasihkan. Kasihan Raihan kehausan, aku ke dalam dulu, lanjut Davin sambil melenggang menuju teras. Sementara Raya masih berdiri dengan salah tingkah. Dadanya kembali berdebar tatkala harus kembali berhadapan dengan Raihan. Padahal ia sudah berjanji untuk bersikap biasa dan tak bertingkah aneh-aneh. Raya. Sini biar saya saja yang berikan airnya. Tiba-tiba saja Nisa sudah ada di samping Raya.
Tangannya seolah sudah siap untuk menerima botol air dari tangan Raya. Gak apa-apa aku saja, balas Raya. Ngomong-ngomong, Mbak Raya sudah berapa lama kenal A.A. Raihan? Nisa kembali bersuara, namun keluar jalur topik pembicaraan. Kurang lebih setengah tahunan, jawab Raya apa adanya. Oh, baru sebentar ternyata. Saya pikir sudah lama, balas Nisa. Kalau saya dan A.A. Raihan sudah kenal sejak kecil. Sejak lahir malah. Soalnya rumah kami deketan. Jadi apa-apa selalu barengan. Sekolah, main, kadang makan aja barengan di teras, malah kadang disuapin. Pokoknya sudah dekat banget. Seperti adik kakak lah, ungkap Nisa panjang lebar dengan senyum mengembang.